tahun lamanya. Kenapa ada terjemahan kitabnya Nabi Musa di dalam agama Katolik selama rentang waktu 1800 tahun? Mana dalil pembenarannya? Mana dalil legalitasnya bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa harus menyampaikan firman-Nya itu juga kepada orang Roma Katolik penyembah pagan? 1, 2, 3, saya kasih waktu 3 hari 3 malam. Silakan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Udah Bunda sih aku ya. Oke. Kata Allah itu sebenarnya ada dipinjam dari bahasa Syria atau Ibrani yang artinya Tuhan, Bang. Cuman dibikin penelitian selanjutnya memang dia bukan berasal dari bahasa Arab. Enggak, pertanyaannya bukan itu, Bang. Tadi coba pertanyaannya Guru Ndasuma. Karena dibilang Abang itu Allah itu memang harus dari Quran gitu. Saya coba di Wikipedia nih, saya lagi lihat. Wikipedia itu data sampah, Bang. Oh, Abang kok bisa menentukan nih itu sampah, Bang? Jangan. Kenapa kok bilang bisa data sampah? Karena Wikipedia itu open source. Abang tahu nggak apa open source? Oh, nggak tahu, Bang. Ajari, Bang. Nah, Betul. Open source. Open source itu semua orang bisa mengedit itu, Bang. Oh, semua orang bisa. Tapi berarti Bisa. Itu tertulis abad keberapa tuh nanti saya rubah abad keberapa itu bisa, Bang. Katakanlah di situ tertulis abad ke-5. Saya edit abad ke-100 itu bisa itu. Berarti di sini Dijawab dulu aja, Bang. Pertanyaan dari Guru Ndasuma dijawab dulu aja. Silakan. Apa tadi Guru? Legalitas menggunakan kitab perjanjian lama itu tadi Guru Ndasuma, pertanyaannya itu tadi. Legalitas orang Romawi menggunakan kitab perjanjian lama yang berbahasa Ibrani itu legalitasnya dari kitab perjanjian lama itu di mana? Betul ya Guru Nda ya? Iya. Ya itu, silakan Bang. Kalau legalitasnya sebenarnya Bang, kan saya bilang tadi dari awal. Sebenarnya kisah-kisah para nabi itu hanya dituliskan dengan jalan ini setahu saya sih. Kata Bang itu cari kebenaran, saya nggak tahu benarnya. Karena saya cuma mengikutkan para leluhur nih Bang. Saya beragama ini juga per aja gitu istilahnya. Memang saya mengikutkan para leluhur saya, orang yang di atas saya, keturunan saya gitu. Yang saya tahu kitab itu kan ada terbagi dua. Mungkin Abang tadi selalu bilang ada yang Matius lah, Ulangan. Tapi saya terima kasih Bang, Abang bacakan. Selama ini saya nggak pernah baca kitab sebenarnya. Nah, tapi saya terima kasih Bang. Banyak jadinya pengetahuan saya tentang kitab Alkitab itu dari Abang sebenarnya. Terima kasih kali Bang. Ini masih bisa disembuhkan Guru Nda. Lanjut. Iya, cuman kan gini Bang. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kayaknya saya sakit ya Bang Ardiansa. Bisa disembuhkan. Jadi gini, Bung, kalau orang Kristen tokoh-tokoh kalian yang lebih tinggi pemahamannya sampai sekolah teologinya itu sampai S5 dan seterusnya sampai profesor, mereka tidak akan pernah menemukan legalitas dari kitabnya Yahudi untuk bisa dipakai oleh orang di luar Yahudi. Itu tidak akan pernah ada. Tapi nubuatan akan adanya keturunan Yakub yang merampok lalu membagi-bagikan hasil rampokannya keluar Yahudi itu ada. Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin. Setelah Yakub menubuatkan ke-12 anaknya satu-satu, tibalah dia menubuatkan Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin, lakumu kelak keturunanmu itu seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya ke orang lain. Paulus itu mengaku dirinya sebagai keturunan Benyamin. Paulus inilah yang kemudian membagi-bagikan kitabnya orang Yahudi kepada non-Yahudi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan bahwa di dalam kata Allah itu berasal dari Ibrani, betul.
Kalau Allah ya, alif, lamet, he, betul. Karena di dalam Mazmur 10 nomor 3, nomor 7 di situ dikatakan bahwasanya mulutnya penuh dengan sumpah serapa. Sumpah serapa dalam bahasa Ibrani itu adalah Allah. Alif, lamet, he, Allah. Berarti selama ini yang kau sebut Allah itu adalah sumpah serapa. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, berarti Yesus adalah anak sumpah serapa gitu. Kalian kan membacanya Allah, dan saudara mengatakan Allah itu berasal dari bahasa Ibrani, berarti sumpah serapa dong. Berarti Yesus ini adalah anak sumpah serapa. Kalian mengaku anak-anak Allah, berarti kalian ini adalah anak-anak sumpah serapa. Betul? Oke. Saya Kalau jawab ya terjemahan cuma. bahasa Ibraninya Allah itu kan Tuhan. Aduh, bahaya ini. Orang berbicara mengenai data tapi tak ada ilmu, bukan berdasarkan ilmu, bahaya itu. Ya gitu ya Bang. Jadi saya simpulkan, orang Kristen dimanapun di atas muka bumi ini tidak akan mampu menunjukkan data akurat Kristen Katolik punya legalitas untuk menggunakan kitabnya nabi-nabi Yahudi. Itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Padahal kitab-kitab yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu, kata Tuhan di dalam Ulangan 33 nomor 4 dan juga di Mazmur 147, hanya berlaku untuk keturunan Yakub saja dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Dah, selesai. Silakan Dinda Diansa. Saya sapa dulu Gurunda ya. Ini Panglima. Jadi gini, kalau Gurunda Zuma masih berbicara, alangkah baiknya ya kan ya, itu dihormati dulu beliau sampai selesai, kemudian abang baru masuk. Jangan sampai ada orang ngomong terus dipotong-potong gitu kan, kesannya kan nggak sopan gitu Bang ya. Oke, kalau mau menanggapi diskusi santai, insya Allah sangat siap gitu kan berdiskusi dengan bapak-bapak sekalian gitu. Tapi ya tolong gunakan sopan santun etika yang beradab gitu ya. Oke, Ya. oke. Silakan kalau mau nanggapi. Sorry. Silakan kalau mau nanggapi. Poinnya ya, Oke, silakan. tadi kan Juma bilang, tadi kan dibilang katakan orang Kristen itu mencuri kitab orang Yahudi. Nah, kami tidak pernah mencuri kitab orang Yahudi. Karena yang kami percaya Yesus Kristus dan Rasulnya itu orang dari Yahudi. Dari mana kami itu mencuri kitabnya? Padahal orang Yahudi asli itu tidak pernah mengatakan kami itu mencuri, gitu loh. Jadi rujukan kami itu dari Yesus Kristus sama dengan Rasulnya. Ya, jadi kalau diistilahkan orang Kristen mencuri itu salah besar, ya, karena kami ini tidak pernah mencuri kitabnya bangsa orang Yahudi. Kami malah apa yang dikatakan dalam kitab Yahudi itu tidak pernah satupun kami ubah, gitu. Tidak ada kami ubah satu ayat pun tidak ada, gitu. Kayak contohnya. Ibrahim ingin menyembeli Isa, itu nggak ada kami ubah, nggak ada. Apa yang dikatakan orang Yahudi itu yang kami anggap benar, karena itu sudah sudah dibuat oleh nabi-nabi, gitu loh. Jadi apa yang dibuat oleh nabi-nabi dari Yahudi itu tidak pernah kami memplesetkan, gitu loh. Tidak ada kami yang memplesetkan satu ayat pun, satu kata pun nggak ada. Oke. Kedua, Enggak, yang ditanya tadi, mohon maaf saya potong. Yang ditanya Gurunda Zuma, apa legalitasnya? Ya legalitas apa gitu loh yang Anda, itu pertanyaan dari Gurunda kami. Itu dari Yesus Kristus. Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, gitu. Dan legalitas kami juga itu dari rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus. Nggak ngerti ini orang. Ya silakan Gurunda Zuma, ditanggapi Gurunda. Udah ada diem ya, Nah, gantian ya. gini. Yang mencuri itu justru, dan
udah cukup. Silakan Gurunda Zuma. Ditanggapi Gurunda. Potong dong. Tadi kan kata pakai Udah ada. cukup, udah lama. Anda lama cukup. ngomong nggak Ini- pakai ayat. Kan tadi udah saya kasih waktu. Anda nggak ngomong ayat, bentar. ya berarti salah Anda. Udah cukup Ya, gantian. bentar dulu. Udah, saya moderator di sini. Dikasih Saya moderator. Woi, sampai ya diam bisa dulu. menjelaskan. Diam dulu. Kenapa di Silakan Gurunda. konsisten? Ariansa konsisten dong. Gurunda monitor nggak ini? Sudah bisa diam? Sudah bisa? Sudah Sabar, bisa Gurunda. sabar dulu. Lanjut Oke. lanjut Gurunda. Jelaskan Oke. dulu. Ya, saudara mengatakan Yesus itu orang Yahudi. Emang Yesus orang Yahudi, ente orang apa? Yahudi, Yahudi. Mereka Muhammad. punya hak membaca kitab Ini tersebut. orang apa? Ini orang apa juga? Diam dulu, kuculuk. Di Woi. Al-Quran Islam itu tidak menempelkan terjemahan kitabnya Yahudi di Al-Quran. Sekarang permasalahannya Yesus orang Yahudi, Kristen, Katolik bukan orang Yahudi. Nabi-nabi diutus kemudian kepada Yahudi dengan kitab untuk Yahudi. Dalilnya Ulangan 33 nomor 4. Yesus bukan orang Jelas Yahudi. itu. Yesus bukan orang Yahudi lagi. Jadi orang mana dia? Yesus itu orang Nazaret, Bang. Alamak. ada. Adik ini benar-benar harus banyak belajar. Jadi Betul dia. Tuhannya orang Yahudi disebut dengan Adonai, Elyon, Elohe, El Olam, El Roy, El Shaddai, Emmanuel, Yotefave, dan bla 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 bla. Anda mengatakan tidak dipelintir, tidak dirubah-rubah. Begitu masuk ke dalam kitabnya orang Roma berubah menjadi Theos. Theos itu dewa. Kok Tuhannya Yahudi jadi dewa? Coba Anda baca di Markus 12 nomor 29. Apa yang dikatakan di sana? Ayo. Megaliteri entoli enal eko Israel kurios o Theos mas. Kok jadi Theos? Kok jadi Theos Tuhannya orang Yahudi dibuat? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Kok dia jadi Theos mas? Kenapa bisa kayak gitu? Theos itu dewa. Tuhannya orang Yahudi seketika menjadi dewa. Kok bisa? Kalian memplesetkan bukan hanya Bible, bukan hanya kitab Yahudi, tapi Tuhan yang disembah orang Yahudi pun kalian plesetkan menjadi dewa. Itu fakta itu. Itu fakta. Makanya Theos itu bukan Tuhan. Theos itu artinya dewa. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani artinya namanya akontas. Tuhan itu dalam bahasa Yunani. Kalau Theos itu hanya dewa. Makanya Tuhannya orang Romawi itu 3 pribadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. 3. Kenapa? Karena orang Katolik itu nenek moyangnya sebelum beragama Katolik, mereka menyembah banyak dewa. Mereka menyembah banyak dewa, sehingga mereka mengawinkan antara terjemahan kitabnya Yahudi dengan kitabnya yang disebut Perjanjian Baru. Jadilah agama Katolik, dilantiklah Yesus menjadi anak dewa. Gitu ya. Jadi tolong ya, banyak belajar. Orang-orang Kristen ini kalau ditanya larinya ke Al-Quran malah. Sekali lagi, Al-Quran itu kitabnya orang Islam. Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad. Tidak ada mengambil kitabnya orang atau Tuhannya orang masuk ke dalam Islam. Tak ada. Tidak mengambil nabinya orang Yahudi lalu dilantik menjadi nabinya Islam. Tak ada itu. Sedangkan Katolik ngambil kitabnya agama Yahudi, ngambil Tuhannya orang Yahudi, diganti menjadi dewa. Kemudian apalagi nabi yang datang kepada Yahudi diambil juga dijadikan sebagai dewa, Tuhan, sembahan. Itu fakta. Makanya muncul pertanyaan, legalitas dari agama Katolik, dari agama Yahudi untuk Katolik itu mana? Ada enggak? Enggak ada. Ya udah, lanjut deh, lanjut. Siap Gurunda, kita sapa dulu ya Pak Bastian. Halo, Kristen apa Islam Pak?
Pak Bastian? Islam, Pak. Oh, Islam. Oke. Assalamualaikum, Pak. Islam. Waalaikumsalam. Oke, izin menurunkan ya Pak, gantian sama teman-teman Kristen ya. Makasih ya. Oke, assalamualaikum Pak Bastian. Oke, silakan Bang Nainggolan ditanggapi dari narasi gurunda kita. Silakan. Kan tadi udah saya bilang bang, gini bang, maaf ya Pak Juma, saya juga kurang paham tentang agama ini. Yang saya tahu gitu, saya lagi belajar tentang kesadaran diri, bahwa ilmu itu jadi berkat untuk orang lain. Ya, terima kasih juga sama Bang Juma ini, banyak mengajarkan beberapa dari Alkitab yang memang saya juga nggak kurang memahami tentang Alkitab, tapi saya bersyukur bang, abang bacakan saya itu tentang Alkitab, kok jadi ada kemauan mau belajar baca Alkitab. Kalau tentang legalitas yang abang bilang, sampai sekarang ini saya juga belum paham. Yang saya paham itu keimanan itu nggak butuh legalitas, karena kepercayaan kita sama yang Maha Kuasa aja bang. Apa yang mau kita benarkan, sedangkan diri kita itu orang yang berdosa bang. Kalau aku menghakimi seseorang misalnya bang, apalagi aku itu orang suci kan enggak kan bang. Saya enggak paham agama itu. Yang saya yakini itu bahwa agama yang menyadarkan saya bahwa akal saya sehat tentang Tuhan saya. Saya kembali ke situ aja bang. Kalau agama mungkin abang jauh lah dari saya, di atas rata-rata, bahkan abang lintas agama pun abang hafal luar biasa. Saya salut saya bang. Jempol saya sama Bang Juma ini, jempol luar biasa. Angkat tangan saya 2. Karena saya juga kurang memahami bang tentang agama saya. Tapi saya terima kasih bang, abang bacakan itu menyadarkan saya bang bahwa memang kesadaran berpikir saya yang harus saya tingkatkan, bukan kesadaran beragamanya bang. Ya, oke. Cukup Bang Nainggolan. Cukup Bang Nainggolan. Oke ya, Bang Nainggolan bisa belajar banyak kepada gurunda kami, asal Bang Nainggolan memang niatnya niat belajar. Itu ditata dulu niatnya. Jangan niat untuk menyalahkan ya, tapi niatlah untuk belajar ya. Oke? Nah, silakan Gurunda Zuma. Insya Allah beliau masih bisa diberikan obat Gurunda. Tafadhol Gurunda. Zuma, guru Zuma. Guru apaan Zuma? Gurunda Zuma? Iya. Jadi gini, Saudara Nainggolan, kalau kita ingin berbuat baik nih ya, tanpa identitas agama, betul orang itu bisa, siapapun bisa berbuat baik. Orang yang tak beragama pun bisa berbuat baik. Tapi ketika kita sebagai orang beragama melaksanakan kemudian rutinitas ritual maksud saya, maka rutinitas itu harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Seperti menyembah Yesus anak Maria, ada nggak dasarnya? Kalau nggak ada, berarti apa pijakannya kita untuk melakukan itu? Ada nggak perintahnya kemudian Yesus untuk menyembah dirinya? Kan nggak ada. Ada bang di kitab Petrus kalau nggak salah bang. Kitab Petrus di mana itu dikatakan? Saya rindu ingin mendengarkan ada perintah beribadah menyembah kepada Yesus. Di mana itu tertulis di kitab Petrus? 1 Petrus, 2 Petrus atau yang mana? Kalau tepatnya saya nggak tahu, cuman saya pernah dengar sih dari para orang yang paham agama, karena dibilang pergilah dan Bang sebar. Ardiansa, udah bang, Bang Ardiansa. Oke, lanjut. Sembah itu cuma iblis. Itu kan diskusi saya kan gitu. Saya juga pernah dengar gitu. Pergilah dan sebarkanlah apa yang kuajarkan padamu. Hanya itu. Cuman kalau kitabnya pastinya saya nggak tahu bang. Saya baik jujur kan bang. Cuman ada saya pertanyakan tentang abang yang memang jadi yang bisa mengganggu pikiran saya tentang gini bang. Ada pertanyaan gitu. Gimana yang lebih baik kita lakukan tentang berbuat baik tapi tidak mengerti agama, atau punya agama baik yang tidak berguna, Bang? Kalau menurut abang gimana? Menurut saya jelas, berbuat baik berdasarkan dengan agama yang benar.
Itu yang betul. Daripada berbuat baik tapi agamanya agama yang tidak benar. Kalau yang menentukan benar itu memang kita kah atau siapa gitu? Inilah gunanya kita beragama dan gunanya kita diberi akal. Sebab dengan akal kita bisa memilah mana yang baik, mana yang benar. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Contoh, ketika kemudian ada orang mengatakan sesuatu tanpa dasar yang mengikat sesuatu itu untuk dijadikan sebagai panduan, maka orang itu berarti mengikuti sesuatu yang tidak punya dasar. Nah, sedangkan kita ini orang beragama. Orang beragama itu berlandaskan kepada kitab yang kita anggap suci. Kenapa orang itu mengimani agamanya, mempercayai kitab sucinya? Karena yakin. Nah, sekarang untuk yakin harus membedakan antara baik dan benar, antara hak dan yang batil. Maksudnya akal ini menjadi pola tolak ukurnya. Di dalam Al-Quran diperintahkan, diajarkan menyembah kepada pencipta alam semesta, di mana pencipta alam semesta itu bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Di dalam kitab saudara diperintahkan katanya menyembah kepada Yesus, Roma 10 nomor 9. Nah, sekarang Yesus ini anak orang, dia manusia, maka kembali kepada akal. Kalaupun ada perintahnya menyembah kepada Yesus, tapi kan Yesus manusia, bukan pencipta alam semesta, maka kembali kepada beberapa item. Yang pertama, tanya pada diri kita, apakah betul pencipta alam semesta berubah menjadi bukan pencipta, tetapi ciptaan? Yang kedua, apakah Yesus pernah mengajarkan dirinya adalah pencipta yang menjelma menjadi manusia? Yang ketiga, apakah benar informasi dari Bible ini pernah mendapatkan legalitas dari Tuhan? Yang keempat, yang kelima, apakah benar Yesus ini pernah mengajarkan dirinya untuk disembah? Itu jadi apa yang kita temukan hari ini. Islam menyembah kepada hakikat yang bernama Allah, Kristen menyembah kepada hakikat yang bernama Yesus. Akal yang kita pakai. Tuhannya orang Kristen, kalau dia dilempari batu kepalanya pecah, mati dia. Sedangkan Tuhan tidak mungkin seperti itu. Coba kita pakai akal dulu. Dari aspek ini aja dulu kita mikir. Apakah pencipta alam semesta yang begitu dahsyat, yang begitu maha besar, yang begitu maha kuasa, tiba-tiba muncul di abad pertama ada wanita melahirkan anak bayi, dan itu adalah pencipta alam semesta yang begitu luas ini? Itu aja dulu. Jawab Bang Negolan. Iya, silakan. Oh ya, makasih Kak SD Cinaga. Tadi saya bilang kan, kalau tentang kan dosa, sebenarnya saya sudah bilang gitu. Saya tidak bisa jawab yang memang abang ini kan minta data dan legalitas. Nah gitu, saya tidak bisa jawab gitu. Karena yang saya yakini itu sebenarnya kepercayaan saya sama Tuhan itu tidak perlu legalitas, tidak perlu. Menurut saya ya. Menurut saya, kan saya bilang, kalau abang ini minta data, apa yang mau saya jawab? Mau minta legalitas, apa yang mau saya jawab? Yang cuma saya yakin itu kepercayaan sama Tuhan itu sifatnya pribadi. Kalau bahasa saya yang keren itu, kita nggak bisa berboncengan ke surga, tapi kita bisa saling mendoakan. Itu menurut saya keren sih. Itu jadi prinsip saya dalam menjalankan saya hidup, bukan beragama sih gitu. Kalau seagama saya sudah bilang sebenarnya berkali-kali, cuman kayaknya
Kak Esti sama Bang Ardiansyah ini maksa saya jawab. Saya tidak bisa menjawab seperti yang Bang Zuma bilang tadi. Makanya saya mengakui abang itu orang yang luar biasa. Dia belajar kitab lintas agama loh. Harusnya kita salut sama bang ini. Salut saya sama bang ini gitu. Kalau memang saya dibilang untuk menjawab dengan data, ya maaf saja bang. Saya memang nggak bisa. Yang saya yakini itu cuman agama itu saya yakini hanya urusan pribadi saya sama Tuhan. Kelakuan baik buruk saya, Tuhan yang menilai. Saya tidak perlu juga abang percaya sama saya untuk enggak tentang legalitas saya, enggak. Itu aja yang saya jawab ya Kak Esti ya. Terima kasih banyak Kak Esti. Tetap semangat Kak Esti. Komalnya keren nih. Diskusinya keren. Keren Abang Kamila. Terus kamu tuh kalau ke surga itu gak berboncengan. Emang kau udah dijamin masuk surga? Gini loh Kak. Gini loh Kak. Makanya saya bilang gitu. Yang bisa menghakimi saya ya Tuhan saya sendiri gitu. Saya nggak bisa bilang saya nggak ada jaminan masuk surga atau enggak, kan saya bilang. Tapi kan harapan ada. Kakak juga kan harapannya kan masuk surga. Nggak mungkin harapan kakak masuk neraka. Kan aneh kakak itu. Kalau kami udah dijamin bang, kalau kami udah dijamin ada ayatnya. Nah kalian di mana ayat mengatakan Yesus menjamin kalian masuk surga? Pasti kamu bilang nggak tahu, karena itu hak pribadi saya sama Tuhan. Kalau kami dijamin. Enggak, Nah, Kak. kamu di mana di jaminan kamu masuk surga? Jangan membahas surga seakan-akan kamu bakalan masuk surga dengan kebaikanmu. Sementara Yesus tidak mengajarkan kalian tentang surga. Saya bilang kan gini loh Kak, maaf ya Kak. Kalau kakak minta data sama saya enggak paham data Kak. Saya cuma petani biasa gitu. Kakak selalu minta data. Yang saya yakin itu Ya, hanya berarti abang iman buta bang, abang iman buta. apa. Jadi Ya, kok kakak bilang juga saya iman buta, yang nggak apa-apa. Itu kan hak kakak sih. Saya nggak menyalahkan. iya. Dan Iya. terus kau di atas mau ngapain? Di atas semana Kau Kak? masuk ke sini mau ngapain? Saya senang lihat diskusinya ini, pemahaman saya tambah tentang manusia-manusia. Saya meminta itu kan bukan saya pengen berdebat Kak, enggak. Saya pengen belajar tentang karakter manusia. Oh ini yang baik. Bang, gini, abang kan nggak ngerti tentang agama abang. Nah, Bang Zuma ini lebih ngerti agama abang daripada abang sendiri gitu lah. Iya terima Ya, kasih. dan Enggak. Ya Bang Zuma makanya biar abang silakan belajar sama Bang Zuma. Ya kalau mau belajar itu kan sama siapa aja pun kita bisa belajar. Ya enggak Lah, iya. apa-apa juga Bang. Saya belajar Iya. sama Bang Zuma tentang agama Kristen juga saya enggak apa-apa. Ya, silakan Gurunda. Ya, silakan tanggapi Gurunda. Tapi ya maaf Bang, saya potong satu Bang. Ada yang mau saya tanya sama Bang Zuma ya, maaf ya. Aku tertarik kan gini, abang itu selalu bilang tentang Kristen itu tidak baik, Kristen itu yang mencuri segala macam ya. Saya satu yang mau saya tanya, apakah pernah abang melihat kitab Kejadian sampai Wahyu itu? Ada nggak satu pun ayat itu yang menyatakan yang baik? Itu aja yang saya tanya. Yang menurut abang Bang itu silakan baik. Bang Zuma. Ayat dari Kejadian sampai Wahyu mengatakan hal yang baik katanya Bang. Hal yang baik itu banyak. Di dalam kitab Anda itu hal baik itu banyak. Contoh misalnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Eloa Abraham, Eloa Ishak dan Yakub, dan mengenal Yesus yang adalah utusan. Itu baik. Nggak ada yang baik. Yang tidak baik itu di Matius 7 nomor 22, nomor 23. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dilemparkan ke neraka. Itu yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena orang-orang Kristen sudah membacanya tapi tidak mempan. Percuma matanya tertuju kepada kitab itu. Percuma kemudian mereka membaca dalil itu. Kenapa? Tidak berfaedah untuk mereka. Tetap saja menyembah Yesus, EGP. Itu yang tidak baik itu. Karena memberikan sinyal dan memberikan kemudian indikasi kuat
bahwa Yesus mewariskan neraka untuk yang menyembah dirinya. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Itu yang tidak baik. Yang baik tadi ayat berapa bang? Saya mau cek dulu. Siapa tahu Yohanes 17 nomor 3. Oh, Yohanes 17 nomor 3. Terima kasih bang. Terima kasih banyak. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Nah itu yang bagus. Kalau Tuhan serupa manusia, serupa binatang, serupa domba, apa-apaan. Kita diperbodoh itu namanya. Tuhan kok pencipta alam semesta serupa domba. Gimana ceritanya? Otak mana yang bisa pakai itu? Tapi kalau Tuhan dikatakan tidak serupa dengan makhluk, Tuhan pencipta alam semesta ini tidak serupa dengan apapun. Nah itu baru betul. Karena ketika Tuhan itu serupa dengan makhluk, maka pasti punya sisi kelemahan. Pasti punya kelemahan. Misalnya, Tuhan serupa dengan manusia. Manusia itu kekuatan pendengarannya hanya berapa mili, hanya berapa jaraknya kemudian. Penglihatannya punya batas penglihatan, jarak kemudian. Tidak bisa mengetahui apa yang ada di belakangnya kalau tidak nengok. Bagaimana Tuhan ada seperti itu? Tuhan punya kelamin berarti. Tuhan punya lambung. Tuhan punya usus. Tuhan punya anus. Tuhan punya nonot. Gimana itu? Tuhan kalau tidak sikat gigi dalam sebulan, gimana dong? Jadi itu tidak bisa disifati oleh Tuhan. Jadi dalil-dalil baik di dalam Bible itu ada. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha suci. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu bagus. Tapi kalau dikatakan Yesus Kristus tergantung di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita, itu yang tidak bagus. Dosa kita yang melakukan, orang lain yang ditanggung, orang lain yang menanggung, digantung pula secara terkutuk. Itu yang tidak bagus. Dosa kita harus kita tanggung masing-masing, jangan kita berikan ke orang lain. Gitu bang. Silakan. Ya, silakan Bang Negolan, gimana? Udah tercerahkan? Saya cuma nanya apa yang baik tadi, cuman udah disampaikan. Terima kasih, udah saya cek juga. Terima kasih ya bang. Udah terbantu saya melihat kitab saya yang memang selama ini saya juga nggak pernah lihat bang. Iya, silakan. Wah, Yohanes 17:3 aja Anda nggak tahu. Wah, Tuhan Anda netek pun pasti Anda nggak tahu. Gini Waduh, Bunda, parah ini. Bang Nenggolan ini dikasih kesempatan bertanya aja sama Gurunda apa yang kira-kira. Nah, bertanya sama Bang Jumat, tanya sampai mati. Tanya. Nanya sampai mati. Hostnya agak lembut sih gitu, host. Kok kasar kali host, burusin agak pula. Memang betul kan bertanya sama Bang Jumat, tanya sampai mati lah. Salahnya di mana? Artinya kok bebas bertanya kok sampai mati, kok bertanya aja. Salahnya di mana? Nggak salah kakak, nggak pernah salah kak. Yakin lah. Ya udah bertanyalah kok sepuasnya, bertanya kok sepuasnya. Udah. Waktu. Udahlah dipindahkan yang lain aja. User, selamat siang. Ini agama apa, User? Halo, selamat siang. Ya agama apa, Halo. Bang? Selamat siang. Iya, Bang, siang. Agama apa? Agama Buddha. Oh, Buddha. Kristen masuk Ya. masuk. Ya, Kristen juga. Islam. Oh, Kristen. Yaudah, Ya. silakan Abang mau menanggapi pernyataan Bang Juma atau Abang mau bertanya di luar, silakan. Ya, saya cuma bertanya tadi masalah berdebat tadi itu masalah seperti yang tadi semua mengatakan bahwa di ayat Alkitab Matius 7 ayat 22 sampai 23 itu kan orang yang dibicarakan tentang di neraka. Coba baik-baik itu di Matius 7 ayat 22 sampai 23. Mungkin Bang Sukma itu tidak terlalu paham dengan masalah begitu, tidak mengerti. Coba bagaimana dijelaskan?
Bang Suma tidak terlalu. Silakan Bang. Ngomong apa barusan? Sorry, saya baca chat tadi dari Pak Jokowi. Kenapa Bang? Bang Yusuf. Pak Jokowi atau bagaimana Pak Suma? Iya, apa Bang? Kalau mau tafsirkan Alkitab itu ya pakai Kalau mau tafsirkan itu ayat itu yang pakai akal, Bos. Oh Wih, gitu. Jangan begitu. Coba bantu saya Bang. Bantu saya. Ya, ketika dikatakan di dalam Roma 3 ya. bukan ke Roma, Pak. Bukan Roma, Bos. Matius 7 ayat 22. Oh, Matius Kawannya 7. aja suruh ngomong Bang. Kawannya aja, gak usah meli. Kawannya kasih Matius HP-nya ke 7. kawannya. Nggak usah. Oke, cuma saya Matius jawab. 7. Oke. Matius 7 ya. 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 Kenapa itu? Kenapa bagaimana ayatnya? Saya belum mengerti itu, Bang Suma. Jadi gini, Yesus pada saat itu berbicara kepada orang-orang yang bukan pemakan babi, yang bukan Oke. yang ibadah minggu, yang Oke. tidak mempertuhankan dirinya, Oke. yang kitabnya adalah kitab Tanak, dan Oke. mereka ini orang-orang yang bersunat. Artinya, diam dulu. Anda kan minta saya menjelaskan. Artinya Yesus pada saat mengucapkan kitab Matius 7 ini, Yesus sedang berbicara. Anda mau belajar atau bagaimana ini? Ya, dia terus lanjut. Yesus pada saat itu sedang berbicara dengan murid-muridnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Oh, Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada murid Yesus. Nyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya yang seangkatan, yang sesaman, yang ada di depannya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba padahal mereka serigala. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Berbulu domba itu Bang Zuma itu yang dimaksudkan. Jadi kita orang sebagai orang Kristen ini Bang, itu berhati-hati dengan Bang Zuma. Itu yang diibaratkan domba itu Bang Zuma. Pantas aja Anda sesat. Yesus itu berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada Salah, Kristen. Itu ajaranmu, Bang Suma, ajaranmu. Ajaran kita kan tidak seperti begitu. Jangan cuma kita semua yang dibicarakan, Bang Suma. Nah, sekarang umat Islam mana yang memanggil Yesus Tuhan? Sekarang saya cuma perbedaan, Bang Suma saya cuma lihat begini saja. Saya tanya dulu, umat Islam mana yang memanggil Yesus Tuhan? Ini kan tertulis di sini. Iya, banyak. Bahwa Bang. yang Banyak. diusir ke neraka, adalah yang memanggil Yesus Tuhan. Tidak ada. Di mana orang-orang Islam memanggil Yesus Tuhan itu di mana? Ini orang Kristen atau orang Islam yang memanggil Yesus Tuhan? Ya namanya orang Kristen lah, nggak mungkin Ya, orang berarti Islam yang diusir di sini siapa? Berarti yang diusir di sini siapa? Ya orang-orang yang bukan orang Kristen. Kenapa harus orang Kristen ditujukan? Yang memanggil Yesus Tuhan orang Kristen atau orang Islam? Ya, Kristen lah. Nah, yang diusir Yesus di sini yang memanggil Yesus Tuhan. Berarti yang diusir adalah yang diusir adalah Itu Bang, kalau baca. Ya, yang diusir adalah yang Bang Zuma yang diusir. yang diusir adalah Orang Yahudi. Islam. Langsung tidak begini, Mbak Suma. ada yang menyebut Yahudi, ada yang menyebut Islam. Nah, inilah kalian kan. Tengoklah. Sekarang begini. Cuma satu kata, Bos. Tunggu dulu. Ini dulu nih Matius 22-nya nih. Pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat banyak demi namamu? Ini siapa ini yang melakukan ini siapa? Islam atau Kristen? Iya, makanya kalau Anda tidak tahu, kalau Anda tidak tahu Ini saya sedang bertanya ke Anda yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu agamanya apa?
agama Kristen karena dia ada Kristen. Agama Kristen. Anda sudah jawab. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kamu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diusir? Itu orang yang memberontak sama Tuhan Yesus. Orang yang memberontak sama Tuhan Yesus. Orang yang memberontak. Bagaimana mungkin orang memberontak loh? Orang mengusir setan pakai namanya kok memberontak? Karena dia Allah. Karena Orang dia bermujizat Allah. pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, kok memberontak ke Yesus? Gimana sih orang ini? Jadi yang diusir oleh Yesus adalah orang Kristen. Tuh. Itu mulutmu itu yang Lah, kenapa jadi mulutku? Ini Yesus yang mengusir, bukan saya. terlalu banyak dalam Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Buah-buah dari nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir bom-bom pakai namaku. Itu buah-buah dari nabi palsu, dan itu hanya ada di Kristen. Berarti Kristen yang akan diusir oleh Yesus. Kalau tidak tahu Bang Gitu. Sukma, kan kau sekolah pintar kau, kok harus pakai logika kau. Jadi harus pakai apa logika, rupanya? mana? Pakai hikmat. Sama saya cuma bertanya Oh, sama pakai Bang Sukma. hikmat. Oke, pakai hikmat. Nah, sekarang begini. dengarkan. Gunakan hikmatmu ya. Gunakan hikmatmu. Sekarang saya tanya. Yang bermujizat pakai nama Yesus, agamanya apa? Kristen dong. Ya mungkin Islam. Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus, Ya, agama Kristen. agama Kristen. Apa? Orang-orang inilah yang diusir oleh Yesus. Berarti yang diusir oleh Yesus agamanya Namanya apa? begini Bang Sukma, namanya Orang Kristen. namanya orang ini yang Jawab ini pengikutmu yang jawab Kristen. Bos. Tuh, saudara pengikut aja sebagai Kristen menjawab yang diusir Kristen. Saya mau Kan bertanya lucu. dulu. Sekarang, Orang saya mau Makassar, dengar. Orang saya Makassar gitu dong. berkata, Apa? orang Makassar berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Ayat selanjutnya, barang siapa yang berkata tiada kemilau seindah sangsil, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Pertanyaan saya, yang diusir, yang mengatakan tiada kemilau seindah sangsil itu orang Makassar atau orang Jawa? Saya mau tanya, tidak mungkin orang Jawa. Enggak mungkin orang Jawa. Bagus. Berarti yang diusir adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan. Itu orang mana? Islam atau Kristen? Yahudi Bang. Yahudi lagi. Ini bos, ini begini bos. Saya cuma Apalagi? berbicara. Orang kalau Udah. sudah jatuh dalam sekarang Aku kita orang Kristen, dulu. Bang, Bang yang Suma, diusir. Suma. Saya mau Kalau bertanya, orang yang sudah jatuh dalam dosa, tunggu dulu. Kalau orang sudah jatuh dalam dosa, berarti kita harus bertobat, bukan dengan cara bagaimana mau diusir. Nggak usah cerita babel-babel, nggak usah. Sekarang kita berbicara di tempat hal yang baru ini, nggak usah terlalu banyak bicara begitu. Kita tidak mengerti. Ini kitab yang Anda pegang mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan dan akan kuusir dengan tendangan penalti. Ini Matius 7. Mau jadinya kemana-mana. Coba lihat, itu saya mau bertanya bos. Ini saja mulutmu sudah kotor bicara tentang orang punya keyakinan. Saya mau bertanya bos, begini. Kan Anda bertanya kepada saya tentang Matius 7 tadi, Cahayu. Iya, tapi jawabannya bukan begitu dong. Harus dengan secara yang baik dong, bukan mau ditendang-tendang bagaimana dong. Masih bagus ini. Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, dan orang yang membuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Matius 13 nomor 50. Masih bagus. Iya, sekarang begini saya mau tanya sama bos. Saya gitu cuma dong, aku bertanya. dong. Halo, yang saya mau bertanya ulang yang satu kali saya mau tanya. Begini, apa perbedaannya yang punya iman dengan tidak punya iman? Yang orang punya iman yang bagaimana dan orang yang tidak punya iman yang bagaimana? Itu saya mau tanya. Dibagi orang Kristen. Coba. Oke. Iman itu adalah kepercayaan orang per orang. Iya, betul. Ya. Iman yang benar harus selaras dengan akal. Iman yang tidak benar itu tidak selaras dengan akal. Pertanyaannya,
Pertanyaannya, lebih bagus mana orang beriman tanpa akal, orang yang tidak beriman tapi tidak pakai tapi menggunakan akal? Lebih Oke. bagus orang tidak beriman pakai akal Oke. daripada beriman tapi tidak pakai akal. Oke, saya tahu itu, saya tahu. Sekarang yang punya iman kok bicara yang tidak punya akal siapa? Yang tidak punya akal itu, yang oke. tidak punya akal itu, Yang orang beriman, yang yang menyembah manusia, anaknya Tante Maria, itu orang yang tidak berakal. Oh, salah bos, bukan Kok begitu. salah? Kok salah? Saya jawab. Masuk saya akal jawab. tidak? Dengar. Saya jawab, Masuk saya jawab. akal tidak? Saya jawab. Masuk akal tidak? Saya jawab. Tuhanmu itu dilahirkan manusia. Nah, Masuk akal? saya jawab. Silakan. Perbedaan antara orang yang punya iman dengan tidak punya iman beda ya. Orang yang punya iman berarti orang yang sabar, yang soleha, yang apa. Tapi yang itu bedanya. Orang yang soleh, yang tahan. Tapi kalau orang yang tidak punya iman berarti orang yang binatang seperti kau. Merontak-rontak semua. Itu Kan? maksudnya. Tengok. Nah, tengoklah. Dengar. Dengar kita tengoklah, kan? begitu. Iya lah. Bagaimana Anda ingin membersihkan orang lain dengan menggunakan air comberan sementara Anda sendiri cuci muka pakai air kemenyan? Ada begitu. Susah itu. Itu saja perbedaan antara yang punya iman dan yang tidak punya iman. Orang yang punya iman berarti dia itu sabar, soleha, rajin bertobat, sabar. Itu kalau tidak punya iman, itu yang punya iman. Tapi orang yang tidak punya iman berarti Dengarkan. binatang, Di Kristen cara itu bicara. tidak ada kata iman. Di Oh, Kristen itu tak ada bisa, kata tidak iman. tidak Kristen mungkin itu orang tidak punya kata iman. Di Itu Kristen saya- itu menggunakan kata iman hanya dari bahasa Quran. Oke, Oke, bisa bahasa berulang. Kristen itu hanya punya kata percaya. Kata iman itu adalah hasil curian dari Islam. Oh, tidak bisa Jadi jangan begitu ajarin saya bicara. iman. Jangan ajarin. Original teks kitab Bisa. saudara tidak akan pernah muncul kata iman. Tidak Kalian bisa. hanya curi-curi kata soleh, Tidak, kata iman bos. dari Orang Islam. Tunggu Paham? dulu. Oke, Jadi setiap kamu orang itu cuma punya agama. akal-akalan. Tidak. Orang Kristen itu tidak sampai kepada level iman. Oh, Orang Kristen itu hanya sampai level Tidak percaya. bisa, bos. Tidak bisa, bos. Nggak ada Jangan level cuma iman. mementingkan dirimu sendiri. Tidak Jangan cuma ada mendapatkan level kepentingan iman di sendiri, Kristen. bos. Kristen Tidak cuma ada. punya level Kau cuma kepercayaan. ngawal banyak bilang sekolah pintar padahal bodoh juga kau itu. Itulah mulutmu. Itulah mulutmu. Kalau sudah keok, malu, ngamuk, emosi. Padahal diajarin kebenaran. Di Kristen itu tidak ada level iman. Kristen itu levelnya mentoknya tertinggi adalah kepercayaan saja. Atas dasar apa orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan? Atas dasar apa? Tuhan Yesus memberkati Bang Zuma. Coba. Atas dasar apa? Apa itu dasarnya? Sementara Yesus menerangkan dalam Matius 7 mengusir orang-orang yang menuhankan Iya. dirinya. Dalilnya ada pun ditanya, Iya, yang betul, memanggil Yesus Tuhan Islam atau Kristen? Kristen. Memang Yang bermujizat Kristen, pakai Bang. nama Yesus Islam atau Jangan Kristen? cuman, Pak. Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Kristen. Cerai, Yang Bang. memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen. Yang diusir oleh Yesus siapa? Islam. Lucu ente. Bang Zuma. Kalau baca ayat itu jangan cuma satu ayat, dua ayat. Baca judulnya Bang Zuma, itu ditunjukkan kepada siapa? Itu ditunjukkan kepada nabi-nabi, yang nabi-nabi palsu. Iya, dari nabi palsu itu muncul pengikutnya. Dari pengikutnya kelihatan nabi itu palsu atau bukan. Dari buah. Kalau Dari Kristen buah. ini pintar ketawa lihat Bang Zuma ini. Bang, Dari coba, buah. Buah Bang, coba, Bang, pengajaran masuk nabi dulu. palsu. Bang, begini saja Bang. Masuk di rumahnya RK dan Jose Bang. Kalau berani. Suruh dia ke sini. Suruh mereka ke sini. Ih, kenapa? Suruh mereka ke sini. Kalau jago memang sebentar malam Bang ke RK dan Jose. Suruh dia ke sini. Bang U. Saya sudah berapa kali masuk di komal dia. Di kick, diturunkan, di mute. Suruh. Suruh. Oke lah Bang Musma. Oke. Ya, pahami ya Matius 7 15 sampai 23 ya, bahwa yang diusir ke neraka oleh Yesus itu adalah Kristen. Dah selesai.
baca tuh sepenuhnya. Baca satu kitab, mau baca 2 kitab, 5 kitab, 10 kitab, tetap aja yang diusir adalah Kristen. Gak ada cerita. Iya. Kalau nggak tahu tafsiran Alkitab bang, nggak usah bang. Al-Quran aja, abang barangkali mungkin nggak tahu. Udah, itu jawaban orang yang putus asa itu. Tuhan memberkati abang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati nenek Nukiper. Ya Tuhan kapan Yesus Yesus jadi Tuhan? Tuhannya Yesus yang memberkati. Kalau Yesus yang kau maksud Tuhan itu, mungkin maksudmu ini bintang timur. Oke, pasien selanjutnya silakan naik agama Kristen. Silakan naik. Oke. Ayo ya agama Kristen. Pasien selanjutnya yang harus dirawat. Yokem, selamat sore agama. Kabur. Belum apa-apa udah kabur. Ini dihapus dulu ini semua ya. Saya mau lihat. Itu ya. Oke, pasien selanjutnya. Sekali datang banyak-banyak, sekali nggak ada. Paulina, selamat sore. Agama apa, Kak? Yang tadi Kak Paulina. Mingguan. Oh, ganti. Oh, Walah, baluap. Bang, Kenapa pula Bang Nenggolan ini pengertian? kayaknya masih mau belajar Bang Nenggolan. Apa yang mau, kalau mau ada pertanyaan lagi silakan ya Bang. Tunggu dulu, tanya dulu nih. Rebaleko, selamat sore. Agama apa? Kristen. Agama apa? Kristen. Kristen. Oke, silakan. Mau nanggapi apa Bang Jumat tadi atau mau bertanya di luar, dipersilakan. Ya ulang pertanyaannya. Bang Juma katanya ulang pertanyaan, Bang. Yang diusir di dalam Matius 7 itu siapa, Bang? Orang Ya kan Yahudi bang. baca perikopnya. Iya, tadi saya sudah baca perikopnya. Ya, Kalau- ya. Kalau di Islam kan jelas wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Percuma Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, baca Alkitab teman sepotong. sesembahan itu akan menjadi musuh mereka, dan apa yang mereka sembah mengingkari pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Nah, ini Al-Quran mengatakan itu. Ternyata Matius, betul, Yesus menjadi musuh bagi Kristen, dan Yesus menolak pemujaan yang Kristen lakukan. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas tuh. Yesus menolak sembahan mereka. Yesus mengingkari penyembahan mereka. Yesus menjadi musuh bagi mereka. Al-Quran sudah mengatakan itu. Nah, kalau Anda mengatakan yang diusir Yesus ini bukan Kristen, lalu siapa? Yahudi bang. Yahudi mana yang kemudian menyembah Yesus? Yahudi mana? Yahudi Abang mana tahu yang itu memanggil tidak? Yesus Tuhan? Coba cari data yang dia bang bilang tadi Matius itu, ada nggak dibilang situ orang Kristen? Ya, Bang. Yang Bang, memanggil Bang. Yesus Tuhan itu siapa? Yesus itu nama bang. Bang Suma. Ya, Aku Suma kan coba aku nama-nama. tanggapi. Ya coba Bang Suma cari di mana ayatnya kalau itu Yesus usir orang Kristen. itu tadi kubacakan, Bang. Enggak, di situ tidak ada nama orang Kristen. Lalu Kamu yang cari. memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Bukan, tidak. Kamu cari nama di situ ada tulisan orang Kristen yang diusir. Mana? Oke. Di dalam Bangsa kisah Yahudi, para Bang. rasul, kisah para rasul 24 nomor 5 Paulus. Jangan kemana-mana, jangan kau kemana. Di situ mana orang Kristen? Kau Aku suruh orang- saya cari dalilnya kan? Iya, di situ ada tulisan orang Kristen di atau kisah tidak? para Kau- pewarta 24 nomor 5 Tidak Paulus ada, itu jangan adalah tokoh kemana-mana, dari jangan Kristen. kau kemana-mana, jangan kau kemana-mana. Di situ ada tulisan orang Kristen atau tidak? Ada.
kalaupun tidak Mana? disebut ini, dengar. Ini adalah nubuatan. Yang namanya nubuatan itu tidak nyebut merek. Makanya kau pakai otak. Di situ tidak Sekarang ada kau tulisan pakai orang otak, Kristen coba. yang diusir. Sekarang kau pakai otak, coba. Yang memanggil Yesus agamanya apa? Lihat. Mana dalilnya di situ? Mana ayat itu disuruh? Saudara. Mana saudaraku, ayat itu kutanya, disuruh? saudara. Yang Mana ayat memanggil itu disuruh? Yesus. Tuhan Yesus usir orang Kristen. Mana? Yang memanggil Yesus Tuhan orang mana? Islam atau Kristen? Bangsa Yahudi, Mana? Bang. Mana Nggak ada dalilnya? agama gitu, Bang. Mana Yang dalilnya? memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Orang Yahudi, Iya, Bang. mana ayatnya? Orang percaya. Yang bermujizat Orang percaya. pakai nama Yesus itu agamanya apa? Pakai otak itu orang percaya, bukan orang percaya yang percaya Yesus yang pakai Yang Yesus. memanggil Tuhan. Yesus Tuhan itu agamanya apa? Di situ belum ada agama, Bang. Di situ bukan agama, pakai otak kau. Oke. Itu orang yang percaya Yesus. Kalau Kristen ini memanggil Yesus dengan panggilan apa? Kakak, Nggak. opo, abang, nabi, atau Tuhan? Mana dalilnya? Kalau orang Kristen di situ. Abang kan Ini cerita nubuat. Kau lari, jangan kau Cahayu. lari kemana-mana. Jangan kau lari kemana-mana. Mana dalilnya? Orang Kristen Cahayu, itu ini Yesus nubuat. mengusir orang Kristen. Cak Ayu ini nubuat. Mana dalilnya? Saya orang Papua. Iya, siapa bilang kau orang Cina? Kau nggak bilang juga kelihatan dari muka. Barangkali kau. Kau ini mengada-ada Terus kalau saja. kau orang Papua kenapa? Kalau kau orang Papua kenapa? Jangan Yuk, kenapa? rasis, jangan rasis. Kenapa jangan kau bawa itu sukumu? angkat- Kenapa? Kenapa Saya sukumu tidak kau bawa? saya tidak Nah, kau bawa sebutkan suku. barusan tadi saya Tapi orang Papua. kau Dia ini bilang kau orang Cina siapa? Muka Kau sudah kayak mengada-ada. gitu. Comot ayat sini jadikan sesuai dengan pikiranmu Ya yang buta sudah, itu. ya sudah. Oke, mungkin saya salah. Oke. Mana dalilnya Oke. itu Yesus mengusir Tapi orang Kristen? coba kamu Jangan kau katakan kepada angkat saya. sembarang. Coba Jangan kau ajari angkat saya, sembarang. ajari saya. Yang bermujizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Di situ belum ada agama, Bang. Cuman bangsa. Ini nubuat pada hari terakhir. Hari terakhir itu kapan? Iya, so ini dia juga. Sekarang saya tanya, orang yang memanggil Yesus Tuhan itu dari kelompok mana? Hindu, Buddha, Kristen atau Islam? Jawab. Bang, dia ngoceh-ngoceh dari tadi bang, tapi dia nggak tahu dia di mute. Coba dibesarin. Saya mau lihat mukanya benar kok dia orang Papua, karena saya lihat dari sini kayak orang Mute-nya Barat. dibuka. Oh iya betul. Mute-nya dibuka dulu. Betul. Mute-nya dibuka dulu, Bang. Dia mute-nya ngoceh, dia nggak tahu di mute. Mana dalilnya? Sekarang Kalau saya bilang tanya. Yesus mengusir orang Kristen. Ya ini yang memanggil Kau tanya. Tuhan kan Kristen. Tidak ada dalilnya orang Kristen bilang memanggil Tuhan itu Kristen, orang Kristen. Kau harus tahu itu. Jadi yang memanggil Tuhan kepada percaya Yesus Tuhan- itu orang mana? Dengar. Yang percaya Tuhan Yesus itu yang memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan. Orang yang percaya Bukan dan berarti orang memanggil Kristen saja. dengar. Dengar, Orang dengar. yang percaya memanggil Yesus Tuhan itu nama agamanya apa? Tidak ada. Di situ tidak ada nama agama. Jangan kau Nenek ada UGIPR. nama agama. Orang percaya memanggil Yesus Tuhan di Indonesia dikenal agamanya dengan agama apa di KTP-nya? Tidak ada. Yesus bukan datang untuk orang Kristen saja. Kau harus tahu itu. Saya tanya sama kau. Tidak Yang ada. Mana memanggil dalilnya? Yesus Tuhan itu agamanya apa? Sekarang saya tanya kau bilang agama apa? Mana dalilnya? Kalau di situ tertulis yang memanggil Tuhan Yesus itu agama Kristen. Saya Mana tidak dalilnya? Kau katakan tunjuk. di sini ada tertulis Iya. Kristen. Yang saya tanya, yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Iya, mana dalilnya kalau bilang agama Kristen? Kau Tidak punya ada maksud tertulis itu agama Kristen di situ. Nggak ada tertulis Iya, Kristen. tidak Tapi ada. yang saya Yang tanya, percaya, yang memanggil yang percaya Yesus Tuhan yang itu, memanggil Tuhan Yesus itu berarti dia panggil apa? Tuhan. Yang percaya kepada dia. sekarang di negara kita ini orang yang percaya dan memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Di Indonesia ini agamanya apa?
Tidak ada. Yesus datang bukan agama Kristen. Semua umat yang percaya dan tunduk kepada Dia. Agamanya apa kalau sudah percaya ke Tidak Tuhan ada. Yesus? Kalau kau bersikeras kepada agama Kristen, mana dalilnya? Sekarang kalau bukan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, mana dalilnya? Itu kau punya maksud. Kau punya maksud. Kau bilang semua yang Satu-satunya terbesar. kelompok di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan itu, kalau kita mau deteksi mereka, lihat KTP-nya, agamanya Kristen. Suma kau dengar, orang Kristen juga ada yang tidak percaya. Dengar itu Tidak semua. percaya. Jadi Yesus Tidak datang percaya apa? ada orang Kristen yang tidak percaya Yesus. Dengar, Suma. Tapi Bukan orang ada Kristen yang itu percaya. namanya. Itu bukan orang Kristen Suma. itu. Tidak semua orang Kristen percaya Yesus. Suma harus tahu itu. Lucu saudaraku ini, lucu. Bukan lucu. Lucu dong. Kalau orang yang percaya Yesus, dia benar-benar percaya Yesus, berarti dia berbakti kepada Yesus. Dia taat ibadah, dia taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu mereka yang percaya Yesus. Kalau mereka yang tidak percaya, ya. Berarti orang yang diusir ke neraka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dah selesai kan? Siapa bilang? Apalagi? Masa orang Lah, percaya ini Yesus dalilnya. baru usir ke neraka? Ini Siapa dalilnya. bilang? Ini dalilnya. Kau Orang jangan bermujizat, sembarang. orang bermujizat, orang mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus karena mereka percaya kepada Yesus, betul? Itu bukan, kau baca konteksnya, jangan ikut akalmu, pikiranmu. Ngeles Saudaraku, Nah, saudaraku. Tidak les. puter terus lidahnya, saudara saya. puter. Orang yang percaya Makanya kepada baca Yesus, konteksnya, bermujizat baca pakai nama konteksnya, Yesus, baru mengusir mengerti. setan kepada Jangan masuk Yesus, comot-camit itu bernubuat ayat. pakai nama Yesus, adalah orang yang percaya kepada Yesus. Maka yang diusir ke neraka adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Oke, itu kesimpulannya. Demikian. Waduh, semua Luar simpul biasa, yang Bunda. kamu simpul pakai otak kamu aja. Jadi siap-siap orang yang bermujizat mengusir setan memanggil Yesus Tuhan, siap-siap diusir ke neraka. Dah, selesai. Semua tidak. Kamu pakai Nggak mau akalmu jujur yang dia. bodoh. Kesimpulannya Nggak mau jujur, begitu Bunda. dalam Bible. Kamu tidak percaya Bible? Percaya dong. Nah, kalau percaya berarti orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itulah orang-orang yang akan diusir ke neraka. Paham? Iya saya paham, tapi kamu baca Nah, konteks bagus. dari ayat itu. Kamu Ini baca konteksnya konteks dari sudah. ayat itu. Nomor 15 sampai nomor Judulnya 23. apa? Ya judulnya Hal apa? pengajaran yang sesat. Kepada siapa? Hal pengajaran yang sesat itu buahnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Lalu apa? Itu kepada orang-orang yang sesat, yang Ya tidak iya, percaya memanggil Yesus. Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Iya. Yesus. Jangan Nah, kau siapa pakai itu? Itu orang-orang Kristen. Lalu Jangan kau siapa? pakai nama orang Kristen. Lalu siapa? Ya orang yang tidak percaya Yesus. Bagaimana dia tidak percaya? Bagaimana ayat. tidak percaya? Sedangkan dia mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Iya. Yesus. Berarti dia percaya. Benar. Gitu dong. Benar. Gitu. Orang yang dia pakai nama Bagus. apa usir Jadi kalau setan pakai nama anda, Yesus. Karena jadi kalau namanya anda tidak berkuasa. mau diusir oleh Yesus, segera keluar dari Kristen. Sederhana kan? Luar biasa Gurunda, Masya Allah. Iyalah. Kalau anda tidak mau diusir oleh Yesus, mulai hari ini jangan memanggil Yesus Tuhan. Siapa bilang? Lah ini dalilnya. Mana ayatnya? Ini dalilnya. Syarat untuk diusir, satu, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu 4 syarat untuk dilemparkan ke neraka menurut Matius 7. Itu bagi mereka yang tidak taat itu saya. Ini sudah taat saudaraku. Saking taatnya sampai dia bisa Dengar, bermujizat. Bang Suma,
kita taat itu kita melakukan, tapi kehidupan kita sehari-hari tidak melakukan perintah Tuhan, itu mereka-mereka itu yang dilemparkan kepada api neraka. Mereka sudah sampai pada level bermujizat loh saudara. Dengar Bang Suma, kalian juga kalau seandainya lakukan sholat 5 waktu, tetapi kehidupannya sehari-hari tidak sesuai dengan perintah Allah, ya kalian di neraka. Seperti begitu. Paling tidak perintah sholatnya ada, perintah ibadah minggu menyembah Yesus ada nggak? Maksudnya kita sholat tapi kehidupan kita sehari-hari tidak sesuai dengan ajaran Woi, ditanya Allah, perintah ibadah ya kita minggu. masuk. Woi, Minimal ditanya ibadah minggu. Minimal perintah sholatnya ada. Nah perintah ibadah menyembah Yesus ada nggak? Ya kita ibadah hari Minggu ya. hari Sabat, Bang. Ya ada nggak perintahnya? Sabat bukan minggu. Ada, ingat dan sucikanlah hari Sabat, Bang. Sabat itu Sabtu. Ya, memang makanya Anda diusir. Makanya saudara diusir. Gitu. Karena Anda menyembah Yesus ibadah minggu bukan kehendak Bapak. Begitu saudaraku. Enggak, Mas Suma, kamu pakai akal kamu aja. Saudaraku inilah. Saya ini hanya memberi peringatan saja, Bung. Anda mau terima silakan, Anda tidak mau terima tolak dengan cara baik. Itu aja. Tolak apanya? Ya itu pertanyaan Gurunda tadi loh, Bang. Bang, pertanyaan Gurunda, ada nggak perintah untuk menuhankan Yesus ibadah hari Minggu, ada nggak? Enggak ada. Nah itu tanda-tanda nabi palsu itu dideteksi dari itu. Coba Anda baca. Karena kalian bilang perintahnya menuhankan Tuhan pada hari Minggu. Enggak, tetapi disuruh pada hari ke-7. Ya hari ke-7 ya hari Minggu. Sabat kucluk. Hari Sabat itu hari Sabat itu hari Sabtu kucluk, kok Minggu. Saudaraku inilah. Aduh, parah. Jadi kesimpulan saya nih ya, bahwa saudara-saudara Kristen kalau tidak mau diusir ke neraka, mulai hari ini berhenti memanggil Yesus Tuhan. Itu aja kesimpulannya. Mana? Demikian. Mantap, Mana dalilnya? Matius 7 tadi. Itu asumsi kamu aja. Oke, saya ulang lagi saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat pakai namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh dalilnya tuh. Ya, itu dalilnya memang benar bagi mereka yang tidak lakukan perintah Tuhan. Kucluk. Kayaknya harus dilihatin ini. Itu bagi yang memanggil Yesus Tuhan, Bang. Bagi yang memanggil Yesus Tuhan. Benar, semua Baca pada dulu, memanggil baca Yesus dulu, Tuhan. baca Dengar. dulu, baca. Baca dulu. Oh, Aku HP-nya lagi bikin pecah. HP-ku. HP-nya pecah. Ini lagi hang. Lagi hang. HP-nya. Tapi saudara Nah, itu saya tuh. ganteng Ini, loh, Bang. ganteng beliau. Dibaca Saudara ini. siapa namanya? Reba Leoko. Reba. Saudara baik. Dari mukamu itu cerminkan seperti orang Islam loh, Bang. Iya. Wajahmu itu. Mantap. Aku di sini punya saudara-saudara banyak, saudara-saudara Nah, itu Muslim, semua kami. Wajahnya Kami- bercahaya kayak orang sering wudhu. Ada ciri-ciri Cuma imam bisa mu'alaf aja. ini. Saya serius, saya bisa lihat orang, wajah orang. Auranya Tapi ya. Bisa lebih jadi cantik 10 aku tahun, kan, Bang. 15 Tapi tahun ke lebih depan cantik bisa aku jadi kan. Anda itu mu'alaf, menjadi muslim, ikut Gimana Bang? Kapolda. Gimana Esti? Gimana Bunda Esti? Enggak, aku bilang Bang Juma, tapi lebih cantik aku kan Bang dari dia kan Bang. Mana dia kan ganteng, dia laki-laki lah. Oh iya. Aduh, ini Bang Suma pintar rayu juga ini. Saya serius Bang, saya serius. Wajah Anda itu tidak mencerminkan Kristen, wajah Anda itu seperti orang Islam. Hidup ngabalin ya. Serius. Kayak orang sering wudhu, sering ini cuci muka pakai wudhu. Nah itu bacanya Bang, itu ada dalilnya tuh. Kita apa ini? Lah ini Matius 7 21 Matius. sampai 23 ya.
Mana perikopnya? Loh. Coba cari di Poinnya di Nggak, sini, Bang. harus ada perikopnya. Oh, harus ada perikopnya. Kasih Alkitab Sabda, Iya. kasih Alkitab Sabda, Alkitab Sabda. Baik, sebentar. Iya, perikopnya kita baca Matius perikopnya. 7 ya. Matius 7. Bang Reba ini gantengnya minta ampun loh. Jangan-jangan terganteng se-Papua ini. Enggak, Enggak, saya kita serius beliau diciptakan bukannya kayak semua orang segambar Islam. dan serupa. Ini dari ini nih. Ingat teman-teman Papua saya yang kalau ngaji, Masya Allah. Ini perikop dari Matius 7 ya. Dari ayat 1 ya, hal pengajar. Bukan ayat 1, bukan ayat 1. Kita lanjut bukan ayat ke 1. Iya. Di bawah Bang, 15. Di bawah. Hal pengajaran sesat. Nah itu toh pengajaran sesat. Langsung poinnya dibuka Nah, di poinnya 21. di 21 apa 22 Gurunda? Di 21 tadi Bang ini. Lu diklik aja di situ 22. tadi, Bang. Bang, diklik aja tadi. Oh, yang tadi ya. Ngapain lah? Diklik aja tadi. Tadi kan judulnya pengajaran sesat toh? Iya, Judulnya aja pengajaran sudah. sesat. Iya. Iya, sudah dari judulnya sudah kita tahu bahwa yang memanggil Iya. Yesus Tuhan adalah sesat. Enggak ada. Dengar. Itu judulnya pengajaran sesat. Begitu kok. Iya, tapi bukan isinya maksudnya apa? yang Memanggil Yesus Tuhan. Tuhan itu sesat. Nah, jangan kau artikan ikut kemauan kau. Iya, saya tahu berhadapan dengan saya Anda masih ngotot. Habis ini Anda pasti akan renungkan baik-baik. Benar juga ini dikatakan Bang Suma. Lama-lama nelpon Bang Suma ganti nama saya menjadi Abdullah. Lanjut. Coba Bang tuh. Coba, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka itu adalah serigala yang buas. Iya. Dari buahnya Itu kan kamu Mengenal. akan melihat dia, mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon. Pohon itu nabinya, ajarannya yang baik menghasilkan buah yang baik. Buah Benar, ini Bang Suma. adalah pengikutnya. Di sini Yesus tekankan kita di akhir zaman ini, kami hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat. Oh, salah. Salah. Kami berhati-hati kepada Aduh, saudaraku ini salah. pengajar-pengajar sesat. Bisa Oke. orangnya dengar, bisa pendeta yang mengajar juga ada yang mengajar tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud dengan ayat itu. Besarkan dia Bunda Hesti. Saudara, jadi gini saudaraku ya. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Ini dulu. Di dalam Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut dan yang digelari domba hanya keturunan Yakub saja. Jadi maksudnya menyamar seperti domba artinya menyamar seperti Yahudi, menyamar seperti Bani Israel. Padahal sesungguhnya serigala, lambang Romawi itu adalah serigala. Jadi maksud daripada Yesus kepada muridnya pada saat itu adalah waspadalah kepada orang Romawi yang datang kepadamu nyamar-nyamar Yahudi. Itu maksudnya, Bung. Jangan Anda larikan ke zaman sekarang, bukan. Maka murid-murid Yesus dikasih tanda, wahai muridku, apabila orang-orang Roma itu datang, tanda-tandanya bahwa mereka itu masuk ke kenabian kita adalah mereka memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini pengikut daripada serigala itu tadi. Kalian Iya kan tadi ayat itu kan judulnya apa? Pengajar-pengajar sesat. Artinya mengajarkan kita bahwa kita berhati-hati bahwa ada pengajar-pengajar sesat. Bukan kita di sini, ini pengajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel.
Jangan kejadian Iya, yang ada pada saat itu. sampai kepada kita juga. Nah, yang sampai kepada kita ini adalah pengikut serigala domba yang menyamar domba. Kalian itulah Kristen yang adalah pengikut serigala tadi. Loh. Sekarang saya tanya kepada saudara. Yang mengajarkan Kristen atau Katolik di Indonesia ini orang Yahudi atau orang Barat? Menurut semua apa? Kalau setahu saya belajar, sepanjang saya belajar, Kristen dan Katolik masuk ke Indonesia itu dari Belanda dan Jerman. Tak ada orang Yahudi yang datang. Ya memang. Memang berarti kalian ini pengikut orang Barat, pengikut orang Romawi, bukan pengikut Yahudi. Yahudi itu domba. Dengar. Dalam firman kan bilang beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Jadi maupun dia orang Barat atau orang apa, yang penting firmannya itu sampai kepada kami. Bukan kami percaya orang Barat itu, tidak. Kami percaya Yesus. Oke, saudaraku dengarkan saya. Lembutkan hatimu ya. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 15, Tuhan marah kepada Bani Yakub sampai-sampai Tuhan menghambur-hamburkan kemudian Bani Yakub ke seluruh penjuru bumi. Makanya di dalam Yohanes 10 nomor 16 Yesus mengatakan apa? Masih banyak juga dombaku di luar dari kandang ini. Siapa domba di luar kandang? Bani Israel yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Makanya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Jadi kalau umat Israelnya ada di Papua, maka murid-murid Yesus harus ke Papua mencari umat Israel, bukan mencari warga pribumi dari kita Indonesia, bukan Bang. Jadi kalau Bani Israelnya ada di Jepang, maka murid-murid Yesus harus sampai ke Jepang. Kemana saja Bani Israel itu diserahkan oleh Tuhan, kesitulah kemudian murid-murid Yesus harus pergi. Tapi bukan kepada kita orang Indonesia ini, bukan. Yesus diutus hanya kepada domba. Bang, Yesus waktu terangkat kan Yesus berkata bahwa pergilah dan sampaikanlah firmanku kepada semua umat yang ada di bumi. Oh, enggak ada. Bukan umat Israel. Enggak ada Yesus gitu, Bang, datang enggak ada. sudah merubah. Yesus datang sudah merubah, bukan untuk umat Israel saja. Saudaraku, enggak ada itu. Di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu penegasan Yesus. Adapun perintah pergilah jadikanlah seluruh murid, ya, maksudnya di situ kalau dipaksakan itu adalah perkataan Yesus. Maksudnya pergi ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh keturunan Yakub menjadi pengikutku, menjadi muridku. Bukan kepada seluruh manusia, bukan. Makanya Yesus Matius 10 nomor 5 nomor 6. Janganlah pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau umat Israelnya ada di seluruh penjuru bumi, maka orang-orang Yahudi harus keliling dunia untuk mencari mereka, bukan mencari kita. Itu Bang Suma ada yang bilang kau ke sana itu. Maksudnya Bang? Itu ada yang sampaikan Bang Suma, ayo ke sana. Ke sana mana? Sana mana? Itu saudara sudah kelihatan kayak ada hitam jidatnya kan? Udah banyak sholat ini orang. Cocok untuk sujud seperti Yesus. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud dalam beribadah. Ayo sujud. Hitam dia. Hitam dia jidatnya. Itu. Masya Allah. Ini lama-lama dipanggil Ustadz ini abangku ini. Iya. Ustadz Muhammad Reba. La haula wala quwata illa billah. Dia jadi tokoh besar nanti di Papua sana, jadi kiai. Amin. Lembutkan hatimu, Bang Reba. Lembutkan hatimu. Untuk memberitakan Injil. Aku untuk memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan Allah kami. Itu bukan Injil yang kamu beritakan itu. Kalau Yesus itu Tuhan, itu bukan Injil, itu kitab Wahyu yang diterima di Patmos. Kalau Injilnya Yesus selama 3 tahun mengajarkan la ilaha illallah. Coba Anda lihat Yohanes 17 nomor 3.
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti ada dua yang harus dikenal. Yang pertama Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu harus kita kenal. Yang kedua Yesus harus kita kenal sebagai utusan. Kalau di Islam la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu di Islam. Nah, kenapa di Kristen justru Yesus itu menjadi Tuhan? Kok bisa bertentangan dengan Yesus, Bang? Bang Suma, kau sudah lari kemana? Tadi kita bahas topik apa? Oh ya sudah. Oke, kembali ke topik berarti. Dah, ini aku udah jam absen. Mau sholat asar? Mau sholat Enggak, asar? absen. Aku mau absen. Kerja di mana, Pak C? Iya. Kau sudah lari dari Pak C, topik. kerja di mana, Pak C? Ya, nanti lain kali naik lagi sini, Bang ya, sampai kita sholat berjamaah, Bang. Antum jadi imam, Siap. saya jadi makmumnya di belakang, oke? Di sini sudah jam absen sore. Ya, kerja di mana, Bang? Oke. Makasih ya Bang. Kantor Nanti kita KUA. sharing-sharing Nggak lagi. dengar dia. Pak C kerja di mana? Pak C kerja di mana? Nggak dengar dia bahas. Aku kerja di Papua. Iya, di mana? Di PT apa? Aku jaga-jaga di hutang. Ngeri kali jago. Tapi itu Bang Reba itu jenggotnya itu sunnah Rasulullah loh. Sunnahnya iya, itu. enggak. Sunnahnya. Bang Juma juga berjenggot kok. Bang Ya, Juma juga orang berjenggot. Papua itu kan mirip-mirip Bunda. Timur Tengah memang orang Papua itu. Bunda, Mukanya kayak orang-orang kami Arab. kami Iya. di Papua. Iya kan? Banyak Iya. juga yang piara jenggot, bukan berarti kami muslim. Enggak, tampilannya kayak Enggak. Muslim, Bang. Iya, itu Nggak apa-apa, sunnah mantap sunnah kali. Rasulullah. Ya, Sunnah. ya. Makasih. Ya, Ya. sering-sering kesini, Bang ya. Sering-sering ya. Ayah. Sering-sering Oke, masuk ke sini. Bang Iya. Reba tunggu dulu. Abang jomblo nggak? Abang jomblo nggak? Ya jomblo. Mati nih ya. Aku juga jomblo Bang. Iya kan? Ayo. Siapa tahu jodoh kan Bang? Abang kalau ke Iya, Makassar jodoh di kontak-kontak Bang ya. hatimu. Bang, kalau ke Oke. Makassar kontak Abang ya. Kita Iya, ketemu Bang. aku biasa singgah di Makassar, tapi hanya di bandara aja, makan pulang lagi. Kita Rumah saya dekat jalan-jalan dinas. bandara, Bang. Nanti jumpa-jumpa Oh, iya. kita. Iya. Oke, baik. Sip. Oke, Nanti sip. ajak aku Bang, Oke. Bang Reba. Nanti kalau Iya, kalau sama-sama. ketemu Bang Juma, ajak aku kita pergi berdua. Mati meja. Oke ya. Bos. Oke. Iya, iya. Iya. Iya Aku Bang. lompat atau turun tangga ini? Terserah Bang. Boleh Abang boleh lompat tapi jangan lompat ke hatiku ya. Iya. Lompat ke lain hati orang. Ya, oke Pak C, makasih ya. Pak C, makasih. Aduh. Oke. Ini Nih Gurunda Paulina. Paulina ini Kenapa? perlu diberikan obat yang mungkin dosisnya agak sedikit tinggi sedikit, Gurunda. Saya sholat dulu, Dek. Lanjut aja dulu. Asar saya Siap. dulu ya. Siap, Oke, Gurunda. yuk. Assalamualaikum. Tambahin, Bang. Yang abang baca itu kan mungkin dari perjanjian